Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halila Azarin Cahedama. Saya perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Misbah El Yasir. Saya sekarang sedang berada di Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Saya bersama Ibu Dr. Novrika Windasari sebagai salah satu anggota dari Satgas PPK. Selamat pagi Ibu, terima kasih atas ketersediaannya menjadi narasumber kami. Kami sangat ingin menggali pandangan Ibu mengenai isu bullying yang terjadi di lingkungan pendidikan dan perspektif kesehatan dan sosialnya. Menurut Ibu, bagaimana sih pandangan umum terhadap kasus bullying yang masih sering terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya di tingkat perguruan tinggi? Ya, kalau terkait bullying atau istilah kita perundungan ya, hal-hal yang dapat mengganggu perundungan itu kan sebenarnya dapat berupa kekerasan fisik atau kekerasan verbal yang terjadi berulang dan biasanya di dalamnya ada faktor relasi kuasa. Relasi kuasa ini apakah antara atasan dengan bawahan, antara yang kuat dengan yang lemah, senior dengan junior, yang tentunya dapat mempengaruhi proses pendidikan yang ada, terutama di lingkungan kampus. Lalu dari sisi medis dan psikologis Ibu, apa saja dampak yang biasanya dialami oleh korban bullying, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Kalau untuk dampak, bullying itu kan bisa berupa bullying fisik, bisa berupa bullying verbal. Kalau fisik tentu dampaknya luka, tergantung beratnya dari perundungan fisik yang dilakukan, apakah dengan memukul atau misalnya diminta melakukan sesuatu atau eksploitasi dan lain-lain. Kalau untuk secara verbal, nah ini juga yang sering berdampak nanti ke psikologis dari korban. Dampak jangka pendek mungkin biasanya korban ini akan cenderung merasa rendah diri, kemudian merasa semakin pasif dia dan tentu tidak berdaya, merasa tidak dihargai. Nah, ketika ini dibiarkan, ini akan semakin mempengaruhi mentalnya. Mentalnya ini tentu yang paling kita takutkan, korban bullying nanti akan merasa betul-betul dirinya tidak berharga, dirinya tidak berguna, karena memang dia tidak bisa membela hak-haknya sendiri. Yang ujungnya yang kita takutkan nanti ketika ketahanan mentalnya tidak baik, justru dia bisa memilih ke membunuh diri, mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan perlakuan bullying yang diterimanya. Nah, itu yang kita hindari. Nah, sebenarnya itu secara mental, tapi pastinya kalau kita lihat dalam lingkup prestasi belajarnya di kampus, itu akan berdampak signifikan dengan penurunan prestasi belajar karena terpengaruh oleh kondisi tadi. Kondisi dia dirundung yang berulang kali. Baik Ibu, apakah terdapat tanda-tanda fisik ataupun perilaku tertentu yang menunjukkan seseorang sedang menjadi korban bullying Ibu? Nah, biasanya kalau fisik kita lihat tentu luka ya. Kalau kekerasan fisik yang dilakukan berulang, dia seringkali dianiaya, misalnya dipukuli secara berulang. Biasanya korban ini cenderung kalau dia ada luka di tubuhnya, lukanya itu ada yang mungkin sudah sembuh, berbekas atau tidak berbekas, atau mungkin dia nanti sudah ada lukanya yang baru. Itu atau misalnya dia mempunyai ketakutan tersendiri. Jadi ketika misalnya anggaplah orang pembulinya lewat, dia jadi tiba-tiba merespon untuk yang tidak sewajarnya. Ada ketakutan tersendiri yang berlebihan yang ditunjukkan oleh korban bullying ini biasanya. Kemudian kalau dia termasuk yang verbal, ketika bullyingnya berupa verbal, dia akan merasa tidak percaya diri, tetapi sayangnya sebagian besar korban bullying ini cenderung memendam. Jadi karena dia nggak berani ngomong atau cerita ke orang lain, ketika dia cerita ke orang lain dia takut semakin dibully, akhirnya dia memendam sendiri. Jadi banyak yang kita lihat para korban bullying itu sebagian besar dia pendiam, tidak banyak bicara, cenderung mungkin memang sehingga dengan dia pasif, dia tidak terperhatikan oleh teman-teman. Baik Ibu. Menurut Ibu, bagaimana peran dosen atau tenaga pendidik dalam membantu mahasiswa yang menjadi korban kekerasan bullying? Sebenarnya tidak hanya peran dosen, justru yang paling erat adalah kalau korban itu adalah mahasiswa, peran utama itu ada pada teman-temannya. Karena
sebenarnya tidak hanya korban bullying, korban apapun, korban kekerasan jenis apapun, mereka itu butuh support untuk mereka dapat speak up. Ketika mereka speak up itu, sebenarnya pelaku bullying ini biasanya kan tidak membuli satu orang, ada beberapa orang yang dianggap lemah yang akan mereka bully. Jadi ketika mereka kita butuh menguatkan atau mendukung korban bullying ini untuk berani speak up. Speak up itu tujuannya tidak hanya untuk melaporkan apa yang dialami, tetapi sebenarnya ketika korban bullying ini berani bicara, berani melapor, bahwa dia juga membantu korban-korban bully yang lain yang disebabkan atau yang dilakukan oleh si pelaku tadi. Jadi artinya dia tidak hanya membela dirinya sendiri, tapi dia membela orang korban-korban yang lain. Nah, itu yang harus kita tekankan. Nah, perilaku ini tentu harus diwujudkan dalam dunia pendidikan, dalam kelas, oleh mahasiswa, sesama mahasiswa, dan dosen pun juga begitu. Jadi hal-hal sederhana, dosen punya kuasa yang lebih dari mahasiswa. Nah, maka kuasa yang lebih itu tentu diharapkan sebagai dosen tidak disalahgunakan untuk meminta mahasiswa melakukan A, B, C, D. Misalnya begini, ini ada mahasiswa bimbingan skripsinya, kemudian ada dosen pembimbingnya, tolong belikan saya ini dong, tolong ini, tolong itu, tolong antarkan saya ke sini, ke situ. Ketika mahasiswa ini sebagai status dia adalah mahasiswa bimbingan si bapak dosen ini, dia punya kebutuhan untuk dibimbing skripsinya sampai selesai, kira-kira dia akan menolak atau enggak? Dia akan ikut saja, walaupun mungkin, nah nanti kita tanya begini, ketika dia dosen ini bukan sebagai pembimbing kamu akan melakukan semuanya enggak yang dilakukan oleh yang diminta oleh dosen itu? Kalau jawabannya tidak, itu berarti ada perundungan di sana. Tapi kalau misalnya jawaban si mahasiswa, saya akan bantu juga karena memang sosial ya, artinya nggak ada perundungan di sana. Nah, seperti itu mungkin kita bisa menilai ini terjadi perundungan atau enggak. Jadi ketika yang diminta dilakukan itu oleh orang lain yang meminta, jawabannya berbeda, berarti dengan orang tersebut telah terjadi perundungan. Karena seringkali relasi kuasa menyebabkan perundungan itu tidak disadari oleh korban, karena mereka butuh si yang perundung, menyebabkan dia ngikut saja. Tapi biasanya orang lain yang ada di sekitar itu yang melihat, oh ini terjadi perundungan. Gitu. Baik, Bu. Terus bagaimana pandangan Ibu tentang efektivitas kampanye digital di media sosial yang meningkatkan kesadaran anti bullying di kalangan mahasiswa? Nah, sekarang kan mahasiswa interaksi atau kebutuhan dengan media sosialnya sangat tinggi. Justru media sosial lah yang menjadi sarana yang paling diharapkan untuk sebagai mengedukasi bahwa pentingnya kesadaran akan pencegahan perundungan ini. Karena perundungan itu betul-betul kita harus masifkan, kita harus bersama, nggak bisa hanya Satgas saja yang bekerja, tidak bisa hanya 1-2 orang saja yang bekerja, betul sama-sama. Setidaknya ada kampanyenya kita masifkan, kemudian pelaporan juga kita saling menguatkan ketika ada kasus. Maka kalau ada calon-calon pelaku yang berniat mungkin untuk membuli seseorang, itu akan menjadi warning bagi dia, oh ternyata kasus ini bisa saya harus hati-hati, saya nggak boleh begini, saya nggak boleh begitu. Karena seringkali gini, ada di komunitas-komunitas tertentu yang menormalisasi, jadi dianggap tolong dong beliin makanan pakai duit kamu ya, gitu. Itu kan yang sederhana. Jadi selama dia junior maka dia wajib membelikan makanan untuk senior-seniornya, seolah-olah itu hal yang biasa. Toh saya dulu digitukan juga, tapi itu kan masuk contoh perundungan. Nah, yang dinormalisasi itu yang harus kita perbaiki. Jadi persepsi di semua orang bahwa selama ini ternyata ada hal-hal yang kita anggap itu normal, itu adalah bagian dari perundungan. Nah, itu yang harus kita sosialisasikan masif. Dan media sosial, teknologi itu adalah media yang paling baik saat ini. Menurut Ibu, bagaimana keterkaitan isu bullying ini dengan nilai kemanusiaan dan moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar berkehidupan bangsa, Ibu? Ya, dalam bullying kita kan diminta untuk saling menghargai antar individu, apakah individu itu
lebih di bawah kita, baik dari segi usia, dari segi jabatan, dari segi apapun. Jadi saling menghargai, saling menghormati kebebasan dan hak dan kewajiban masing-masing. Dan tentunya itu semua terintegrasi di Pancasila kita. Berdasarkan pengalaman Ibu selama berada di lingkungan pendidikan atau kampus, apakah pernah Ibu menjumpai fenomena bullying atau kekerasan serupa? Kekerasan serupa, bullying ya? Ya. Di Satgas kita ada menangani beberapa kasus yang terkait bullying. Jadi ada yang berupa, yang sederhana mungkin ada beberapa orang yang suka menyeletuk ke membahas tentang bentuk tubuhnya, misalnya gendut, sering disapa gendut dan lain-lain, yang memang akhirnya membuat dia depresi atau dia tidak senang tapi nggak bisa melawan. Nah, hal-hal demikian itu kita lakukan pendampingan psikologi. Jadi dia butuh konsultasi, dia butuh penguatan dirinya. Nah, ada lagi perundungan yang lebih kuat, memang dia diminta dengan senior dan junior. Kuasanya senior ini dia minta untuk juniornya mengatur sesuai dengan maunya saja, tanpa, jadi artinya ketika ada suatu kebijakan atau putusan kelompok yang akan diambil, saya maunya gini, nggak, misalnya dari seniornya, juniornya harus ikut gitu. Nah, tanpa mempertimbangkan kepentingan bersama. Nah, hal-hal yang seperti ini, tapi kita hargai. Mungkin konteks bullyingnya nggak yang pengeroyokan, tidak yang parah, tapi ketika teman-teman atau sivitas akademika UNAN ini sudah berani melapor yang hal-hal bullying yang sederhana saja, artinya kami dari Satgas menganggap tingkat kesadaran kita di lingkungan UNAN sudah cukup baik. Jadi sosialisasi Satgas cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran mereka berani lapor walaupun sederhana. Nah, ketika sederhana saja sudah berani lapor, berarti nanti pelakunya itu akan, oh ternyata ini saja bisa dilaporkan ya, mereka tentu akan lebih hati-hati. Nah, baik Bu. Lalu menurut Ibu, pendekatan seperti apa yang dapat dilakukan agar mahasiswa korban bullying merasa lebih aman dan percaya diri untuk berbicara dengan pihak profesional seperti dosen PA atau Satgas PPK, mengingat masih ada rasa sungkan karena perbedaan pandangan dan generasi, Ibu? Nah, pendekatannya kalau kita lihat di Satgas saat ini, kepercayaan kuncinya. Jadi apapun yang diceritakan oleh korban, kita harus hargai, kita harus bisa menunjukkan empati bahwa kita turut merasakan apa yang dia rasakan. Kemudian yang paling penting adalah supportnya ini maksudnya siapapun yang menjadi tempat cerita, korban ini butuh tempat cerita sehingga dia bisa berkonsultasi sebaiknya dia harus bagaimana. Jadi kepekaan kita sebagai setiap individu, setiap sivitas, setidaknya dengan teman-teman atau lingkungan sekitar itu sangat diperlukan. Ketika ada teman yang cenderung diam, kita yang ajak bicara. Jadi kita lihat ketika ada teman yang cenderung tidak nyaman, kita bisa lakukan pendekatan. Mungkin kalau memang dia tidak nyaman dalam keramaian untuk bercerita, kita ajak ngomong berdua. Kadang-kadang di momen-momen itu dia berani untuk menyampaikan ternyata dia sudah dibully oleh kondisi tertentu. Nah, ketika ada dukungan itu, nah itulah yang membuat dia akan bisa menguatkan mentalnya. Seperti kasus kami yang terakhir di Satgas, dia nggak ingin, dia merasa dibully karena dari sejak pendidikan dasar, sejak SD, SMP, SMA dia mendapat perlakuan yang sama. Ternyata kuliah dia juga mendapat perlakuan yang sama. Pembulinya itu lebih merata, artinya teman-teman sekelasnya, dan dia nggak ingin teman-temannya dipanggil, tapi dia butuh teman cerita. Maka kita fasilitasi dia sebagai teman cerita, kita arahkan dia ke psikolog untuk berdiskusi. Tapi kalau terjadi, karena memang hanya ucapan-ucapan yang sederhana sebenarnya, tapi dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama, nah itu berdampak ke dia. Tapi kita sampaikan ketika terjadi lagi, mohon berkabar, kita perlu sounding ke teman-teman yang mungkin sering melontarkan kata itu, mungkin dia tidak sadar. Jadi dia anggap itu candaan yang biasa, ternyata itu berdampak signifikan untuk pembuli. Jadi pendekatannya lebih ke pendekatan yang humanistik ya. Lebih, yang penting dukungan, support kita harus berikan dan jangan menertawakan. Jadi kita tunjukkan empatinya.
Jika melihat dari kasus yang beredar di sosial media, yaitu kasusnya Timothy nih Bu, yang mengalami tekanan berat akibat bullying hingga berdampak pada kesehatan mentalnya. Apakah menurut Ibu fenomena seperti itu juga mungkin bisa terjadi di lingkungan pendidikan kita, kampus kita? Bagaimana dampaknya terhadap kondisi psikologis maupun capaian akademik yang mahasiswa yang menjadi korban itu? Ya, kalau kasus Timothy itu detail ceritanya kan memang kita tidak tahu ya, kita hanya dapat informasi dari media sosial yang ada, pemberitaan yang ada. Jadi kita nggak bisa juga menjudge-nya hanya dari pemberitaan. Apalagi kalau kasusnya sudah ditangani oleh internal kampus atau mungkin ada satgasnya yang menangani langsung, banyak data yang pasti di-keep karena itu adalah rahasia. Jadi data-data apa yang dialami dan segala macam memang itu sifatnya rahasia. Kita harus merahasiakan untuk menghargai korban. Nah, tapi kalau kita lihat mungkin nggak terjadi ketika kita tidak bisa membangun dunia yang saling menghargai di lingkungan kampus UNAN, maka itu bisa saja berpotensi. Maka kuncinya misalnya semuanya asik dengan aktivitas masing-masing, yang dominan asik dengan kelompoknya, maka yang kelompok yang lemah, yang rentan dibully, yang korban-korban bullying ini dia akan terpisah dengan sendirinya. Tidak ada yang memperhatikan. Nah, ketika tidak ada support itu, lama-kelamaan dia akan semakin mundur, semakin jauh dari kelompok yang dominan. Ujung-ujungnya nanti dia gantung diri dan segala macam. Nah, maka kuncinya adalah mari kita bangun konsep yang memang saling aware dengan teman-teman sekitar. Jadi ketika kita ada dalam suatu kelompok, kita harus lihat, kita harus amati, biasakan mengamati semua kelompok kita nyaman ada di lingkungan itu. Ketika memang ada satu atau dua orang yang mungkin terlihat agak memisah, nah kita yang merangkul, kita ajak gabung lagi. Nah, kalau kita bisa membina suasana itu dengan nyaman, maka rasanya kemungkinan seperti kasus Timothy itu bisa kita hindari. Tentunya dengan masif juga melakukan sosialisasi, edukasi ke semua lapisan di lingkungan UNAN, sehingga kalau ada mungkin ini kita beranggapan positif bahwa pembuli itu dia melakukan karena dia nggak paham bahwa itu bullying, dia menganggap itu candaan biasa yang nggak ada dampak apa-apanya. Nah, ketika kita bisa mensosialisasikan, kan dia mikir, oh ternyata ada dampaknya ya ke korban. Itu yang kita harapkan. Baiklah Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Tentunya informasi Ibu akan sangat membantu kami dalam menyelesaikan proyek kewarganegaraan ini, dan tentunya juga bisa ikut membantu teman-teman yang lain yang dalam mencegah ataupun penanganan kasus bullying lainnya. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Oke. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Khalila Azharin Cahyadama. Saya perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah Kewarganegaraan. Di sini saya bersama Ibu Sari Dewi Dayani sebagai narasumber dari anggota Satgas PPK, Pencegahan dan Penanggulan Kekerasan di Universitas Andalas. Baiklah Ibu, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana pandangan Ibu tentang faktor-faktor utama penyebab munculnya bullying di kalangan antar pelajar ataupun mahasiswa? Dari riset ya yang Ibu baca, juga dari kasus-kasus yang kami tangani di Satgas itu, faktor ataupun hal yang menyebabkan terjadinya tindakan bullying itu nggak tiba-tiba aja gitu loh, bahwa ada yang melatar belakanginya. Bisa dari pengasuhan sejak anak-anak masih sangat dini gitu, kemudian juga ada faktor keluarga, kemudian juga faktor sosial gitu ya. Kalau misalnya dari pengasuhan itu mungkin di waktu kecil mereka tidak mendapatkan pengasuhan atau kasih sayang yang baik, sehingga berdampak kepada sulitnya mengekspresikan diri. Itu yang membuat pada beberapa orang dia jadi agresif gitu ya. Jadi perilakunya itu cenderung mengintimidasi orang lain gitu. Kemudian mungkin juga ada punya trauma dalam keluarga yang tidak harmonis. Itu juga bisa menjadi faktor seseorang melakukan tindakan bullying. Juga budaya ya, atau sosial yang ada di masyarakat. Misalnya kita menganggap
kekerasan itu boleh dilakukan kepada orang yang misalnya melanggar aturan misalnya, atau orang-orang yang kita anggap aneh gitu ya, atau misalnya orang-orang yang dianggap lemah misalnya gitu supaya dia kuat gitu, jadi boleh diintimidasi supaya mentalnya kuat gitu. Hal-hal seperti itu menjadi pengaburan nilai gitu bagi orang-orang ketika melakukan kekerasan. Jadi dianggap itu pembenaran gitu ya dari tindakannya tersebut. Kemudian juga orang-orang yang berasal dari keluarga punya kerentanan ekonomi misalnya, kemudian orang-orang atau anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu juga menjadi faktor membuat mereka rentan kena bully ataupun tindakan kekerasan lainnya. Dan di kasus yang kita tangani di Satgas itu bisa Ibu katakan hampir 90%-nya itu pelaku berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Baik, Bu. Lalu sejauh mana dampak bullying dapat mempengaruhi lingkungan akademik dan iklim pada sosial kampus, Bu? Dampaknya itu bisa sangat berdampak ya. Yang pertama itu di kampus ini kan kita menjalani proses ya, tidak hanya masuk kemudian langsung keluar gitu ya, ada banyak proses tridharma yang kita kerjakan. Jadi dengan adanya bullying itu kinerja akademiknya akan terganggu gitu, baik dari sisi pelaku juga dari si korban. Bagi korban dia bisa performa akademiknya tentu akan menurun, dia mungkin akan menghindar dari aktivitas-aktivitas yang ada di kampus. Bagi pelaku, dia juga akan kesulitan gitu ya untuk tetap berada di lingkungan itu dengan sikap yang baik gitu. Jadi cenderung nanti akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut kepada korban yang sama atau mungkin juga kepada korban yang lain. Jadi secara keseluruhan kan atmosfer yang terbentuk tidak sehat kan ya. Jadi orang-orang yang berada di sekitar pelaku atau korban juga tidak akan merasakan suasana yang nyaman dalam perkuliahan gitu. Itu yang jangka pendeknya ya, yang langsung bisa kita rasakan gitu. Jangka panjangnya juga ada dampaknya ketika bullying ataupun kekerasan lainnya itu tidak ditangani dengan baik. Apa itu? Kampus ini kan tempat untuk mencetak ya generasi-generasi yang beradab gitu ya. Jadi ketika tindakan-tindakan tersebut tidak ditangani dengan baik selama berada di kampus, mungkin nanti setelah terjun ke masyarakat perilaku itu juga yang akan terbawa, sehingga nanti lahirlah pemimpin-pemimpin yang tidak empati gitu ya. Orang-orang yang mungkin nanti ketika berkeluarga dia juga akan menerapkan tindakan kekerasan itu di rumah tangganya. Jadi dalam jangka panjangnya dampaknya juga sangat besar dari bullying ini. Lalu menurut Ibu bagaimana tanggung jawab lembaga pendidikan dalam menegakkan aturan anti bullying? Seperti yang Ibu katakan tadi ya, kampus itu tugasnya kan mencetak generasi yang beradab gitu ya, apalagi nanti ada tujuan Indonesia emas gitu ya. Belum lagi kita punya tantangan bahwa ternyata rakyat Indonesia yang berhasil mencapai jenjang pendidikan tinggi ini seperti kalian ini, data yang Ibu baca kalau nggak salah itu terakhir di data BPS itu tahun 2024 itu hanya sekitar 15%. Jadi orang yang 15% ini harusnya dapat menyelesaikan studinya dengan baik, jangan sampai gagal karena mendapat kasus bullying ataupun tindakan kekerasan lainnya. Beruntung saat ini kita di pendidikan tinggi sudah ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dulu namanya nomor 55 tahun 2024, di mana kampus memiliki peran untuk mencegah
menanggulangi dan mencegah efek keberulangan dari tindakan bullying atau kekerasan tersebut. Lalu apa strategi yang menurut Ibu paling efektif dalam membangun budaya kampus yang aman, empatik, dan bebas dari kekerasan, Bu? Sebenarnya dalam Permendikbud itu bisa kita jadikan acuan karena di situ sudah ada yang bisa kita jadikan panduan untuk menerapkan strategi apa yang bisa kita gunakan dalam menciptakan kampus yang aman tadi itu ya. Tentu saja itu harus bersifat strategis. Strategis itu dalam artian bahwa tidak bisa hanya Satgas begitu. Seluruh elemen yang ada di kampus, seluruh warga kampus, masyarakat, pemerintah di situ harus bekerja sama gitu ya. Kalau di Permendikbud itu dalam pencegahan, Satgas yang diberi amanat untuk itu harus melaksanakan edukasi kepada seluruh warga kampus tentang tindakan-tindakan yang berpotensi bagaimana mencegahnya daripada kekerasan tersebut. Kemudian ketika ada kekerasan ataupun bullying ataupun kalau di Permendikbud sekarang itu ada 6 jenis kekerasan. Yang pertama itu kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikis, kekerasan seksual, bullying, kemudian intoleransi dan diskriminasi itu digabung, kemudian kebijakan yang mengandung kekerasan. Ketika ada laporan tentang kekerasan itu, Satgas harus menindaklanjutinya, di mana bentuk tindak lanjut itu pendampingan kepada korban jika mereka membutuhkan, kemudian pemberian kalau memang nanti terbukti pelaku ini melakukan kekerasan tersebut diberikan sanksi. Tujuannya tidak hanya menghukum ya, ada di situ upaya mencegah keberulangan. Apa maksudnya mencegah keberulangan ini? Ketika seseorang pernah melakukan kekerasan, dia berpotensi untuk melakukannya lagi di kemudian hari jika perilakunya tidak diterapi. Nah, sehingga itu dilakukan oleh Satgas dengan harapan nanti pelaku bisa terjun ke masyarakat sebagai individu yang bermartabat, bisa melaksanakan fungsinya sebagai manusia dengan baik tanpa mengganggu hak orang lain. Kemudian dari sisi korbannya sendiri, ketika seseorang sudah pernah menjadi korban, dia juga potensi untuk menjadi korban lagi kalau dia tidak mendapatkan terapi gitu. Hal-hal itu diatur dalam Permendikbud dan ini efektif berdasarkan hasil penelitian itu efektif dilakukan untuk mencegah kekerasan di lingkungan kampus gitu. Kemudian dengan adanya Permendikbud tadi, kampus diwajibkan itu penguatan tata kelola namanya, sehingga ada Satgas ini, ada ruangan ini gitu yang bisa diakses oleh seluruh warga kampus untuk mendapatkan edukasi kah ataupun konsultasi ataupun ingin mendapatkan pendampingan. Nah, UNAN juga menyediakan layanan unit disabilitas namanya, di sana memang bisa konsul langsung dengan psikolog gitu. Itu beberapa hal. Berdasarkan apa yang Ibu sampaikan tadi, adakah tantangan besar yang mungkin sering dihadapi dalam penerapan kampanye sosial atau edukasi anti-bullying di lingkungan kampus itu? Tantangan tentu ada ya. Kita masih mendengar gitu ya, kalau Ibu pribadi itu masih ada mendengar stigma bahwa misalnya ketika terjadi kekerasan, khususnya kekerasan seksual gitu ya, orang-orang masih beranggapan bahwa itu terjadi karena korban yang memancing, sehingga fokusnya bukan ke aktivitas pelaku. Jadi seolah-olah menganggap wajar dia mendapatkan perlakuan tersebut karena apakah itu karena pakaiannya misalnya, atau karena dia misalnya berjalan di tempat yang sepi misalnya gitu ya. Kemudian juga ada
anggapan begitu bahwa ketika terjadi kekerasan, khususnya kekerasan seksual itu korban yang memancing gitu, yang merayu misalnya, nggak mungkin ini, sehingga fokusnya yang ada di masyarakat sekarang itu lebih ke menyalahkan korban, tidak fokus kepada aktivitas kekerasan tersebut. Pada bullying juga ada, kita mendapatkan mendengar ya secara langsung, di satu sisi orang merasa perlakuan itu adalah tindakan bullying, tapi di sisi lain misalnya senior ataupun teman-teman itu menganggap candaan misalnya begitu, sehingga orang yang menganggap dia mendapatkan perlakuan bullying itu dianggap lebay. Itu juga membuat dia malas untuk speak up ya, karena nanti bukannya solusi yang dia dapatkan, tapi ternyata dia yang makin disalahkan. Apa dampaknya ini? Kejadian itu akan berulang lagi. Mungkin sama satu korban ini selesai, pelaku ini mungkin akan mengulangi hal yang sama ke orang lain gitu, sehingga yang pola kekerasan tadi itu terus berulang, yang awalnya kecil makin besar, makin besar, makin besar. Tujuan kita menciptakan kampus yang aman dan nyaman itu jadinya sulit diwujudkan. Kemudian tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya. Masih belum banyak gitu ya orang-orang yang peduli bersama-sama menyuarakan ini gitu ya. Kalau di Satgas kan kami cuman, kalau sekarang itu 14 orang, benar satu sudah lulus mahasiswanya ya. Dengan Satgas yang cuman 14 orang juga kami harus melakukan penanganan kasus gitu, sehingga upaya-upaya pencegahan itu rasanya belum optimal gitu ya, harusnya lebih masif lagi kami lakukan. Namun dengan kegiatan seperti ini kemudian kami mensiasati itu, kami bekerja sama dengan kelompok dosen MKWK seperti yang adik-adik sekarang ditugaskan, itu bagian dari sosialisasi. Apa yang Ibu sampaikan mungkin nanti kalian juga akan menyampaikan ke teman-teman lain, jadi nggak berhenti hanya di Satgas gitu. Siapa Kalila misalnya nanti bisa menyampaikan juga ke teman-temannya, menyampaikan juga lagi. Jadi budaya kampus yang sehat itu benar-benar bisa kita ciptakan gitu. Kayaknya itu ya tantangan terbesarnya dalam upaya pencegahan yang kami rasakan gitu ya. Lalu bagaimana Ibu melihat relevansi antara upaya pencegahan bullying dengan penguatan nilai kebangsaan dan kewarganegaraan yang diajarkan dalam perguruan tinggi ini? Sangat relevan lah ya, karena kan di nilai-nilai kewarganegaraan itu ada toleransi juga di sana, ada cinta tanah air, ketuhanan begitu ya, kan nilai-nilai dalam kewarganegaraan, Pancasila, kebangsaan itu ya. Ketika kita sudah melakukan kekerasan, artinya kita kan juga melanggar nilai-nilai itu ya. Di dalam Pancasila, undang-undang, semua orang kan berhak mendapatkan suasana aman tersebut tanpa orang lain mengganggu haknya gitu. Jadi ya sangat relevan hubungannya gitu. Selama Ibu mengajar atau beraktivitas di lingkungan Universitas Andalas ini Ibu, apakah Ibu pernah menemui atau mendengar langsung kasus bullying atau bentuk kekerasan lainnya di kampus? Jikalau iya, bisakah Ibu jelaskan satu atau dua fenomena tersebut? Ya, tentu ada ya, karena Ibu juga anggota Satgas kan. Di Satgas masuk laporan-laporan tersebut. Kasus bullying ada yang saat ospek misalnya. Kemudian misalnya kasus bullying di kelas itu ada ditangani Satgas. Mungkin yang selama ini dianggap candaan oleh orang yang melakukan, dia nggak sadar dia adalah pelaku, tapi orang lain merasa terganggu dengan itu, tidak nyaman, itu sudah dianggap kekerasan gitu. Dan harusnya candaan-candaan itu tidak kita normalisasi lagi gitu, karena kita kan di kampus harusnya candaannya juga candaan yang beradab. Satu lagi, kita nggak bisa sama
samain gitu ya. Misalnya seseorang mengatakan A ke Kalila misalnya gitu, Kalila biasa aja gitu, nggak merasa tertekan atau nggak merasa marah, nggak merasa terganggu mentalnya gitu. Tapi ketika disampaikan ke teman yang itu misalnya dia merasa down karena kita semua ini kan punya latar belakang yang berbeda. Mungkin apa yang disampaikan A yang tadi disampaikan itu bagi Kalila nggak ada ngaruh apa-apa, tapi bagi temannya yang itu misalnya memancing trauma masa lalu dia gitu ya, membuat dia mungkin merasa direndahkan gitu. Nah, jadi candaan-candaan yang sifatnya tidak sehat itu harus kita hindarkan gitu ya. Juga misalnya kegiatan-kegiatan yang tujuannya misalnya supaya kuat mental tapi kemudian berteriak-teriak sampai ada kekerasan fisik, sampai mengejek di depan umum, itu seharusnya tidak diteruskan lagi di kampus gitu. Karena efeknya itu tadi itu kita menjadi kabur melihat sejauh mana kekerasan ini diperbolehkan, sejauh mana disiplin itu atau penguatan mental itu harus dilatih gitu. Jadi jangan sampai bercampur aduk, yang ada mentalnya bukannya malah kuat tapi malah mentalnya jadi terganggu nantinya gitu. Kalau menurut Ibu pendekatan seperti apa yang perlu dilakukan agar mahasiswa itu yang menjadi korban itu merasa nyaman, aman untuk berbicara kepada tenaga profesional seperti kayak Satgas PPK, mengingat masih banyak yang enggan ataupun tidak mau melakukan pelaporan karena rasa takut dihakimi atau perbedaan generasi gitu. Ya, itu juga tantangan kita ya, itu berangkat dari stigma yang Ibu sampaikan tadi. Karena selama ini ketika orang melaporkan kekerasan yang dialaminya, orang mempertanyakan dia dulu. Misalnya Kalila ini bilang ke Ibu, saya mendapatkan perundungan dari ketua BEM misalnya gitu ya. Masa sih? Cenderungnya orang bicara seperti itu dulu. Ketika korban mendapatkan jawaban seperti itu akan membuat dia down. Kemudian masa iya? Kamu aja nanti ke saya dia juga gitu kok, misalnya seperti itu. Itu masih berkembang di masyarakat, dan itu yang Satgas komunikasikan, bahwa ketika melapor ke Satgas kamu tidak akan dihakimi gitu. Kemudian lingkungan di sekitar kita juga masih kadang ada keinginan untuk jangan lapor ke Satgas dulu, coba diselesaikan dulu di internal kita misalnya kayak gitu. Penyelesaian kekerasan itu tidak hanya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, ketika ada kekerasan itu dia cenderung berulang lagi kalau tidak diterapi. Tapi ketika dilaporkan ke Satgas, korbannya bisa kita berikan pendampingan, terlapornya itu juga bisa mendapatkan terapi atau konseling perilakunya dia gitu. Kalau semua pihak masih menganggap kasus kekerasan itu harus didamaikan gitu, ini akan terulang lagi, nggak selesai masalahnya gitu. Ya harus sama-sama kita menyampaikan bahwa ketika ada kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus, yang punya kewenangan untuk menangani itu ada di Satgas, karena Satgas kan juga dilatih ya untuk bisa menangani hal tersebut. Tapi kalau misalnya yang lain juga melarang korban gitu untuk melaporkan ke Satgas, tentu korbannya juga takut kan, apalagi misalnya yang dilaporkan itu adalah mahasiswa berprestasi, misalnya tendik, misalnya dosen, misalnya, pasti orang merasa nanti pasti dia akan lebih memilih terlapor ini karena dia mahasiswa berprestasi misalnya, pasti nanti akan dibela adalah tendik, karena kan saya ini mahasiswa misalnya, pasti nanti akan dibela dosen misalnya. Dan itu
nggak cukup ya kalau hanya Satgas yang menyampaikan bahwa aman ketika melapor ke Satgas, tapi perlu dukungan semua pihak. Kamu melihat kasus yang sering beredar di sosial media ini, Bu, yaitu kasus Timothy yang sempat viral akibat tekanan sosial dan bullying hingga berujung pada gangguan mental berat. Menurut Ibu nih, apakah di lingkungan pendidikan ini di Universitas Andalas pernah ada korban yang dengan dampak psikologis hingga parah seperti itu? Dan bagaimana biasanya kondisi mental serta prestasi akademik mereka terpengaruh akibat pengalaman buruk tersebut, Ibu? Ibu nggak punya kapasitas juga ya memberikan tanggapan terhadap kasusnya Timothy ya, karena ibu nggak punya pengetahuan yang komprehensif tentang kasus tersebut. Tapi bullying itu seperti tadi ibu sampaikan, dampaknya ke mental itu memang sangat besar, apalagi latar belakang masing-masing korban ini kan berbeda gitu ya. Misalnya bagi si ini biasa saja, bagi si ini misalnya dia memang terpengaruh tapi sehari 2 hari aja habis itu hilang gitu ya. Bagi yang si ini orang ketiga atau si C ini mungkin dampaknya sangat besar gitu ya. Dia sampai takut ke kampus, sampai malah ketemu misalnya orang yang mirip pelaku itu dia aja takut gitu. Kemudian bisa menjadi punya khawatir yang berlebih dia jadinya gitu. Kalau dia sudah mendapatkan itu tentu berpengaruh ya ke kinerja akademiknya gitu. Dan seperti itu mungkin aja ada di semua kampus ya. Tidak hanya kampus, kita lihat juga di sekolah-sekolah siswa juga yang mengalami bullying, dampak mentalnya kan juga sangat luar biasa kan yang mereka rasakan. Jadi memang semua pihak harus aware gitu ya dengan bullying ini. Jangan lagi kalau biasanya bukan urusan gua gitu, bukan gua yang ini. Nggak bisa lagi kita seperti itu kalau memang kita ingin bersama-sama menciptakan kampus yang aman, nyaman ini. Ketika kita mengetahui ada teman atau ada perilaku yang berpotensi menjadi kekerasan, itu bersama-sama kita cegah gitu. Kalau nggak bisa mencegah langsung kan bisa melaporkannya ke Satgas. Dan identitas pelapor, identitas korban itu dirahasiakan. Terima kasih banyak Ibu atas informasi yang Ibu sampaikan dan kesediaan atas waktunya. Tentunya kami dari kelompok 2 ini sangat senang Ibu menjadi narasumber bagi proyek kami ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Semoga kedepannya kita bisa saling menjaga dan mengantisipasi adanya korban tindakan kekerasan ataupun bullying. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.